Pernikahan Cut Intan Nabila dengan Armor Toreador sudah berjalan 5 tahun. Semestinya, segala perbedaan mulai dimaklumi. Tapi rupanya, rumah tangga Intan tak seindah yang dibayangkan. Karena selama 5 tahun, ia mengalami kekerasan, bukan hanya kekerasan fisik tapi juga psikis. Kesedihan-kesedihan Intan terjebak dalam pernikahan yang dihiasi kekerasan, membuat arwah almarhumah ibundanya ikut bersedih. Meski sudah berbeda semesta, tapi dari alam sana, Ibunda Cut Intan Nabila tidak rela melihat putrinya mengalami penganiayaan. Tapi memang kondisi Intan yang baru melahirkan anak ketiga terasa sangat berat. Apalagi untuk membongkar dan melaporkan suaminya ke polisi. Lalu benarkah pelaku KDRT berharap ada jalan damai? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Cut Intan Nabila masih menjadi pusat perbincangan publik. Apalagi sebelum peristiwa ini mencuat, sudah dialami sejak 5 tahun silam. Itu artinya, sejak Intan resmi dinikahi oleh Armor Toreador pada tahun 2019. Penderitaan Intan yang terjebak pada peristiwa kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya ikut dirasakan oleh arwah ibundanya yang sudah meninggal dunia. Ahli spiritual bisa menggambarkan kesedihan ibunda Intan di alam sana. Sebab walaupun sudah beda alam, tapi sang ibu merasakan kesedihan sehingga tidak terima putrinya dianiaya. Sebagai ibu, walaupun dari alam sana, Ibunda Cut Intan ikut merasakan penderitaan putrinya yang selama bertahun-tahun bertahan dalam rumah tangga yang berhias kekerasan. Walaupun dia sudah almarhum, namanya seorang ibu itu jiwanya tuh masih terkoneksi, ya. Jiwanya itu masih terkoneksi dengan anak. Apapun yang anak itu rasakan, jelas anak itu juga ibu itu pun akan merasakan apa yang dirasakan anaknya. Maka jiwanya pun tidak akan pernah tenang. Jadi seseorang yang memiliki kasus KDRT di mana ibunya masih hidup ataupun sudah meninggal, maka apapun situasinya ini tidak dibenarkan. Hati seorang ibu itu pasti akan terkoneksi dengan anaknya. Apapun yang anaknya rasakan pasti ibunya pun akan merasakan. Maka aku lihat di sini jiwanya pun tidak tenang. Pernikahan Cut Intan Nabila dengan Armor Toreador memang penuh drama. Jauh sebelum terjadi KDRT, kabarnya hubungan asmara mereka tidak direstui sang ibu. Apalagi ketika Intan memutuskan untuk menikah. Saat itu, sang ibu meradang hingga sempat tidak memberikan restu, walau akhirnya restu pun diberikan oleh sang ibunda ketika masih hidup. Dari pernikahan tanpa restu itulah barangkali pangkal persoalannya. Sebab seperti kata Velin Ratu Ayu, hubungan yang tak direstui orang tua bisa sangat berbahaya karena bisa kandas di tengah jalan. Velin juga menyarankan jika ada hubungan yang tidak direstui ibundanya akan lebih baik untuk tidak diteruskan. Yang jelas ketika seorang ibu itu tidak merestu hubungannya jangan dipaksakan. Biasanya itu adalah pertanda, tapi terkadang kita manusia itu selalu melawan ya. Pernikahan yang sebenarnya tidak direstui itu akan banyak mengandung resikonya. Tidak tenang.
jelas tidak tenang, bahkan juga bersedih ya. Seorang ibu itu adalah ya melahirkan dia dengan susah payah ya, dan juga di sini dia yang biasanya ada untuk memproteksi dia atau memberikan perlindungan pun sudah tidak ada, sehingga dia juga dengan adanya beda alam ini juga kan susah juga ya untuk menolong. Maka di sini dia menangis. Lima tahun menikah, 5 tahun pula Intan menghadapi perilaku sang suami yang kasar. Puncak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Intan membawanya untuk beranjak dan melaporkan suaminya ke polisi. Selama ini, ia memang tidak memiliki keberanian untuk membongkar KDRT yang dilakukan sang suami. Tapi Intan semakin tidak kuat sampai akhirnya lapor polisi. Sehingga kasusnya menyebar dan viral. Keberanian Intan untuk akhirnya mengungkap sekaligus melaporkan suaminya ke polisi tidak bisa dilepaskan dari dorongan batin arwah ibundanya yang sudah tiada. Walaupun sudah beda alam, tapi almarhumah ibundanya selalu mendoakan agar putrinya memiliki keberanian mencari keadilan. Pasti ada doa seorang ibu ya, sehingga sang artis ini memiliki keberanian untuk bisa melanjutkan ya permasalahan ini kepada pihak yang berwajib. Berarti di sini ada doa seorang ibu, ada kekuatan ibu walaupun beda dunia yang memang mendorong ya hati nurani dan hati kecilnya sang anak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena aku lihat permasalahan ini bukan hanya sekali, tapi sudah sering kali dilakukan ya, berulang. Artinya adalah ini sebuah jawaban, ini sebuah jalan doa seorang ibu yang sampai kepada anaknya untuk sebagai perlindungan terhadap anak. Itu hanya Allah yang bisa menggerakkan hati manusia ya. Tergeraklah hatinya beliau untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Ada doa seorang ibu. Iya, pernah sih sebenarnya ada upaya untuk melapor, cuman emang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Ya memang mungkin saya berpikir pelaku KDRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Saya berpikir dulu mungkin bisa, ya berharap banget sebenarnya untuk dia tuh berubah. Cuman terakhir itu karena udah merasa kalau kelakuan dia itu udah bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak ya yang teman-teman lihat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melapor demi anak-anak saya juga. Kasus KDRT yang menimpa Cut Intan Nabila terus bergulir. Tapi tiba-tiba muncul kabar bahwa Intan akan berdamai dengan Armor. Terlebih lagi, pernikahan mereka yang sudah memasuki tahun ke-5 sudah dihias oleh 3 buah hati. Tapi segera saja isu perdamaian ditepis Intan. Ia menegaskan tidak akan pernah mundur karena kekerasan yang dialami sudah berulang sejak awal pernikahan. Selama 5 tahun pernikahan itulah ia banyak merasakan penderitaan sampai-sampai mengibaratkan rumah tangganya seperti neraka. Ada beberapa berita simpang siur di luar sana yang Intan ingin luruskan terkait pencabutan gugatan. Itu tidak ada sama sekali. Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya. Jadi udah nggak akan mundur, untuk dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan. Lalu apa yang membuat para korban KDRT seperti Intan tidak berani segera melaporkan penganiayaannya? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Penderitaan Cut Intan Nabila memang membuat perih. Sebab ia mengalaminya nyaris terus-menerus sejak 5 tahun pernikahannya dengan Armor Toreador.
Menikah di usia yang baru 19 tahun, kemudian memiliki 3 anak dalam 5 tahun, Intan seperti tidak ada pilihan untuk mempertahankan pernikahannya. Ia juga selalu berharap sang suaminya bisa berubah sehingga rumah tangganya bisa dipertahankan. Tapi memang korban KDRT selalu dihantui rasa takut untuk melapor. Apalagi ia juga tidak ingin anak-anaknya kehilangan orang tua yang utuh jika pernikahan kandas karena kasus KDRT yang dialaminya dibongkar. Biasanya orang yang jadi korban itu belum tentu berani. Kenapa? Untuk melaporkannya karena ada satu ketakutan tertentu. Misalnya ketakutannya adalah takut kalau ada orang yang melakukan KDRT itu punya power lebih besar daripada dia. Cemas karena juga takutnya adalah, dan cemasnya adalah karena mungkin saja masalah ekonomi. Kalau sampai dia laporkan seperti apa? Takut kalau dilaporkan nanti makin menjadi-jadi KDRT-nya. Makanya kadang-kadang mereka menunda untuk tidak melakukan apa-apa, berharap ada perubahan dari si pelaku. Ikut bersimpati pada penderitaan Intan, para sahabatnya terus memberi support. Mereka terlihat banyak mendampingi ibu 3 anak itu melewati hari-harinya yang berat. Setelah kasus KDRT yang dialami menjadi viral, apalagi selama ini juga terus beredar kabar yang simpang siur tentang kasus yang dialami Intan. Mereka yang bersahabat dekat dengan Intan sangat berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan penuh keadilan. Sebab Intan memang tidak pantas diperlakukan dengan tidak baik, terutama oleh laki-laki yang menikahinya. Menyayangkan kejadian ini sih pastinya, juga pas mendoakan, support dengan ada di samping Intan juga itu adalah bentuk support dari teman-teman semua sih. Dengan adanya kasus ini aja dia udah pusing, dengan dia baru melahirkan saja dia sudah butuh recovery. Kita kenal udah lama. Kelihatan bahwa kalau alam apa yang ada di internal keluarga itu memang kecil aspek ya. Ya mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pembelajaran buat semuanya, untuk para suami dan istri sampai kita masing-masing. Jadi minta doanya juga. Korban KDRT umumnya memang tidak berani mengambil sikap dengan segera melapor ke pihak berwajib. Banyak pertimbangan yang harus direnungkan sebelum mengungkap serta melaporkan suaminya ke polisi. Lalu, seperti apa pandangan para selebriti? Benarkah maaf dan hukuman ringan tidak memberi efek jera? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT memang selalu memberi rasa prihatin yang sangat mendalam. Semua orang mengutuknya karena peristiwa ini sangat menyakitkan. Selain mengkhianati rasa cinta yang menjadi bangunan utama sebuah pernikahan. Tidak ada kata maaf untuk para pelaku KDRT. Itulah yang disarankan Adjie Pangestu. Karena sekedar minta maaf, kemudian mendapat hukuman ringan, tidak akan memberi efek jera. Sebab pelaku KDRT akan cenderung mengulangi perbuatannya setelah diberi maaf. Gua sangat prihatin, miris dengernya masih ada, dan pelakunya itu nggak pernah jera-jera. Jadi ini terus berulang lagi.
KDRT lagi. Gua nggak ngerti ini salahnya di mana. Apakah mentalnya kita semua memang lagi rusak? Tapi gue pikir ini harus ada hukuman yang jerak. Nggak sekedar minta maaf, habis itu dihukum sebentar. Jadi mereka harus punya rasa malu dan rasa kapoknya gitu loh. Karena ini kan menyangkut perempuan, menyangkut anak-anak juga, menyangkut keluarga. Jadi gue prihatin dan sangat miris dengarnya masih ada KDRT di Indonesia. Saya sebagai perempuan mengecam keras KDRT. Iyalah, kenapa sih harus begitu gitu ya? Yang pasti udahlah, jangan terlalu terbawa sama emosi. Ya. Sia-sia, akhirnya rugi semua. Peristiwa traumatik yang dialami Cut Intan Nabila memang membuat miris. Seorang suami yang semestinya memberi rasa tenang justru berlaku aniaya. Akibatnya, rumah tangga yang baru berusia 5 tahun terancam kandas karena Intan kini melaporkan sang suami ke polisi. Tapi, semogalah ini menjadi kasus kekerasan terakhir yang terjadi di dalam rumah tangga. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.